Pada pukul 17.23 waktu setempat, sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara AS dari Skuadron Tempur ke-421 sedang memberikan perlindungan udara untuk gugus tugas Angkatan Laut AS yang bergerak di sepanjang pantai Yaman. Meskipun patroli ini tampak tenang sejauh ini, semuanya berubah dalam hitungan detik. Tanpa diketahui oleh pilot F-16 tersebut, sebuah baterai rudal Houthi jenis SA-6 yang berada di dekat Heda telah mengunci target dan menembakkan rudal. Rudal ini memiliki jangkauan efektif sekitar 2 hingga 3 km dan kecepatan maksimum hingga Mach 2,8 kali kecepatan suara. Pilot hanya memiliki beberapa detik untuk bereaksi. Untungnya, F-16 dilengkapi dengan berbagai sistem perlindungan elektronik yang mampu mengubah rudal mematikan tersebut menjadi ancaman yang bisa ditangani. Di hidung pesawat terdapat radar APG-83 yang menjadi garis pertahanan pertama terhadap serangan rudal. Setelah mendeteksi rudal SA-6 pada jarak 42 km, pilot langsung melakukan manuver menukik tajam dari ketinggian 30.000 kaki ke 15.000 kaki. Manuver ini penting karena rudal SA-6 merupakan rudal semi-aktif, yang artinya radar di darat harus terus-menerus menyinari target dengan gelombang radar untuk mempertahankan panduan rudalnya. Dengan menukik tajam, pilot berusaha memutus solusi pengendalian tembakan rudal tersebut. Tetapi, kemampuan radar darat Houthi sangat canggih. Mereka bisa melacak target dengan luas penampang radar 5 meter persegi hingga jarak 470 km. Bahkan saat pilot F-16 melakukan manuver mengelak dan hanya memiliki 18 detik untuk bereaksi, radar lawan tetap mampu melacak hingga 20 target sekaligus. Tetapi efektivitas radar mulai menurun ketika target bermanuver ekstrim. Ketika target bergerak pada sudut 60 derajat dari pusat pemindaian radar, akurasinya turun hingga 47%. Pada titik ini, F-16 menjadi buta terhadap beberapa rudal yang masuk. Maka, sistem pertahanan berikutnya pun berperan. Di setiap tiang sayap pesawat, terdapat perangkat bernama Pylon Integrated Dispenser System, PIDS, atau sistem pelepas umpan terpadu. Meskipun sistem ini menambah beban sebesar 19 kg dan mengurangi performa pesawat sekitar 3%, ia sangat penting karena kemampuannya untuk bertahan hidup. Setiap sistem PIDS dilengkapi dengan 6 sensor ultraviolet Hensoldt A60V2 yang memberikan cakupan 360 derajat. Sensor ini mampu mendeteksi peluncuran rudal dari jarak hingga 10 km. Saat rudal SA-6 terdeteksi, sistem ini akan melepaskan 12 flare inframerah tipe MJ50B dan 24 bandel Chaff RR180 untuk menciptakan awan umpan IR dan RF sejauh setengah kilometer. Di sisi lain, flare dan chaff saja tidak cukup untuk menggoyahkan kunci target rudal. Maka, pilot menggunakan opsi terakhir, POD pengacau elektronik ALQ-184 yang terpasang di perut pesawat. POD ini mampu mengacaukan radar musuh pada frekuensi 2 hingga 20 GHz menggunakan teknologi memori digital RF. Ini sangat efektif melawan radar pengendali tembakan SA-6 yang beroperasi di rentang 6 hingga 8 GHz. Saat POD ini diaktifkan, koneksi rudal dengan sistem radar darat langsung terputus. Akurasinya berkurang hingga 70%, dan rudal yang tersisa terpaksa meluncur ke lintasan balistik, melewati pesawat tanpa menghantamnya. Kendati demikian, pertempuran belum berakhir. Pukul 18.07 waktu setempat, hanya 44 menit kemudian, sebuah drone pengintai MQ-9 Reaper milik AS yang terbang dari pangkalan udara Habli di Djibouti sedang melakukan patroli rutin sekitar 50 mil timur Laut Heda. Pada pukul 18.07 waktu setempat, hanya 44 menit setelah insiden dengan F-16, sebuah pesawat tanpa awak MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara AS sedang menjalankan misi pengintaian rutin. Drone ini lepas landas dari pangkalan udara Habli di Djibouti, dan pada saat itu, berada di ketinggian 25.000 kaki sekitar 50 mil timur Laut Heda, wilayah yang sedang diawasi ketat karena aktivitas militan Houthi yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. MQ-9 Reaper dilengkapi dengan sensor optik dan radar darat jarak jauh. Dirancang untuk mengidentifikasi pergerakan militan, peluncur rudal, serta sistem radar permukaan ke udara. Namun, apa yang tidak disadari oleh operator Reaper di ruang kendali jauh di Djibouti adalah bahwa drone tersebut telah dikunci oleh sistem radar Houthi tipe Spawn-Rest dan baterai rudal permukaan ke udara SA-2 Guidelin, versi modifikasi buatan Soviet yang masih sangat mematikan. Radar Spawn-Rest bekerja sebagai radar akuisisi jarak jauh,
mampu mendeteksi objek terbang tinggi dari jarak lebih dari 250 km. Begitu MQ-9 terdeteksi, radar Fensong, radar pengendali tembakan untuk sistem SA-2, mengambil alih pelacakan. Tak lama setelah itu, sebuah rudal SA-2 diluncurkan. Berbeda dengan F-16, MQ-9 tidak memiliki kemampuan manuver ekstrim atau sistem jamming elektronik aktif. Tetapi, ia masih dilengkapi dengan missile warning system dan countermeasure dispenser, meskipun dalam kapasitas terbatas. Saat rudal terdeteksi, sistem otomatis melepaskan sejumlah flare dan chaff untuk mengacaukan panduan rudal. Operator di pusat kendali segera diperintahkan untuk menurunkan ketinggian dan mengubah jalur penerbangan drone untuk keluar dari zona ancaman. Namun, kecepatan rudal SA-2 yang melaju dengan kecepatan Mach 3 dan lintasan semi balistik menjadikannya sulit dihindari. Hanya dalam 19 detik sejak peluncuran, rudal mendekati target. Citra termal dan radar tiba-tiba terputus. Komando mengonfirmasi bahwa koneksi dengan MQ-9 telah hilang. Beberapa menit kemudian, analisis data satelit menunjukkan ledakan udara pada ketinggian 21.000 kaki, kemungkinan besar akibat tabrakan langsung atau ledakan hulu ledak rudal di dekat drone. Meskipun MQ-9 telah hilang, data intelijen yang dikirim sebelum kehilangan kontak menunjukkan keberadaan aktivitas kendaraan peluncur mobile dan antena radar yang tidak dikenal di sekitar wilayah Jeddah, informasi penting untuk serangan balasan. Pesawat tanpa awak MQ-9 Reaper sedang memantau konvoi pasokan Houthi yang bergerak untuk memperkuat posisi mereka di dekat sebuah kota. Frustrasi karena gagal menembak jatuh F-16 sebelumnya, para penembak rudal Houthi memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka lagi. Meskipun tidak secanggih F-16, MQ-9 Reaper masih dilengkapi sistem pertahanan. Sistem peringatan rudal Pandora mendeteksi peluncuran rudal SA-6 hanya 8 detik setelah diluncurkan. Segera, Reaper memerintahkan dispenser ALQ-467 untuk meluncurkan tindakan balasan. Saat itu, drone berada di ketinggian lebih dari 15.000 kaki, menjaga agar rudal yang masuk tetap di luar sudut serangan 30 derajat dari horizon pesawat. Sistem pertahanan aktif Reaper meluncurkan 8 flare hanya dalam 4 detik, menciptakan awan chaff seluas 300 kaki persegi untuk membingungkan rudal SA-6 yang mengandalkan pencarian inframerah dan radar. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan. Dengan maksimal 60 flare MGU-60B dan 120 bandel chaff RR-10, Reaper hanya bisa bertahan dalam sekitar 12 pertempuran per sorti. Begitu 75% dari persediaannya terpakai, misi harus dibatalkan dan Reaper dipanggil kembali ke pangkalan. Keputusan untuk menggunakan tindakan balasan ini ditentukan oleh radar warning receiver ALR-69 yang memonitor frekuensi dari 0,5 hingga 20 GHz. Perangkat ini memungkinkan deteksi emisi radar SA-6 dari jarak hingga 200 km dengan akurasi azimut 1 derajat. Dengan sistem ini aktif, Reaper dapat merespons peluncuran rudal hanya dalam waktu 2 detik, cukup untuk menghindari serangan langsung. Tetapi, Reaper tidak lolos tanpa luka. Setelah kembali ke pangkalan, teknisi menemukan bahwa sejumlah pelet baja dari hulu ledak SA-6 telah menembus sayap kanan drone. Untungnya, kerusakan tidak kritis, dan drone bisa diterbangkan kembali segera setelah perbaikan. Meskipun peluncuran rudal ini tampak sebagai bagian dari rutinitas, kali ini berbeda. Ini adalah pertama kalinya Houthi menembakkan rudal ke pesawat berawak dalam konflik ini. Serangan ini menciptakan preseden baru dalam eskalasi konflik dan memicu respons cepat dari Amerika Serikat. Setelah menerima laporan, baik Komando Pusat AS, CENTCOM, maupun Gedung Putih dibuat terkejut oleh keberanian Houthi yang menyerang pasukan AS secara terbuka di siang hari. Presiden Trump segera memutuskan bahwa hanya tanggapan militer yang menghancurkan yang bisa diterima. 8 jam kemudian, kapal perusak rudal berpemandu USS Pruanch menerima perintah untuk mendekat ke pesisir Yaman. Begitu sampai di posisi peluncuran, kru menerima perintah terenkripsi dari CENTCOM untuk menyerang posisi musuh. Biasanya, rudal Tomahawk akan digunakan dalam serangan seperti ini. Di sisi lain, Angkatan Laut memilih opsi yang berbeda dan lebih simbolis, rudal SM-6. Setiap kapal perusak kelas DDG membawa campuran senjata rudal Tomahawk, roket anti kapal selam, SM-2, ESSM, SM-6, dan kadang SM-3 untuk misi pertahanan rudal balistik. Alasan pemilihan SM-6 kali ini sangat jelas.
pesan kekuatan. SM-6 adalah salah satu rudal pertahanan udara tercanggih Angkatan Laut. Ia mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg dan meluncur dengan kecepatan Mach 3,5. Meski dirancang untuk pertahanan udara, dalam beberapa tahun terakhir, SM-6 telah dimodifikasi untuk misi serangan darat juga. Ia mungkin tak sejauh Tomahawk, yang mampu menjangkau 1.500 mil, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi, membuatnya lebih sulit ditembak jatuh dan cocok untuk menyerang target bergerak. Citra satelit menunjukkan bahwa peluncur SA-6 Houthi dan radar IS-91 pendukungnya masih berada di dekat kota Hoda. Tetapi peluncur itu bergerak, kemungkinan bisa berada ratusan kilometer jauhnya saat perintah penyerangan diberikan. Waktu adalah segalanya. Setelah menerima perintah tembak, kru USS Pruanch segera mengarahkan kapal ke posisi terbaik di Laut Merah bagian selatan. Operator hanya punya waktu 30 menit untuk memetakan rute rudal, lengkap dengan puluhan waypoint agar rudal tidak terbang lurus, yang lebih mudah dicegat. Tepat pukul 3.45 pagi waktu setempat, dua rudal SM-6 meluncur dari peluncur vertikal VLS dengan kecepatan memekakkan telinga. Mereka diperkirakan akan mencapai target dalam waktu 6 menit. Pertahanan udara Houthi tidak mampu menghentikan rudal-rudal ini. Keduanya meluncur melewati radar dan menabrak target dengan presisi. Data sinyal intelijen mengonfirmasi kehancuran situs SA-6 dan terbunuhnya 8 operator Houthi. Di samping itu, operasi ini belum selesai. Dari 2014 hingga 2015, Houthi telah menangkap antara 12 hingga 15 peluncur SA-6 dari pemerintah Yaman. Dalam dekade terakhir, Iran membantu mereka mengupgrade radar dan memasang pelacak modern pada rudal. Kini, Houthi memiliki stok persenjataan luas dan keinginan kuat untuk menggunakannya melawan pesawat-pesawat AS. Serangan balasan 20 Februari tahun ini hanya menghancurkan satu situs peluncur. Angkatan Laut menyimpulkan, sudah waktunya memberi pelajaran yang lebih keras. Pukul 18 waktu setempat, gelombang pertama dari 4 gelombang FA-18 Super Hornet lepas landas dari dek USS Harry S. Truman. Tapi kali ini, mereka tidak membawa bom biasa. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan, AGM-154 JSOW, Joint Stand-Off Weapon. JSOW adalah bom pintar jarak jauh, bisa menjangkau 117 hingga 130 km jika dijatuhkan dari ketinggian tinggi, dan masing-masing membawa 145 submunisi atau 192 pon bahan peledak. Dengan pemandu GPS, senjata ini adalah tangan panjang Amerika di wilayah musuh. Antara pukul 18 hingga pukul 23.30 malam, gelombang demi gelombang Super Hornet menghantam bunker penyimpanan rudal di dekat sana. Dan jika itu belum cukup, kapal perusak USS Gravely menembakkan 6 rudal Tomahawk ke sisa-sisa puing yang terbakar. Hasilnya, 14 rudal balistik CAHM-2 dihancurkan, 3 peluncur SA-6 dimusnahkan, dan 23 rudal jelajah anti kapal dihancurkan meskipun operasi ini sangat menurunkan kemampuan Houthi dalam menyerang target udara maupun darat, mereka belum sepenuhnya dikalahkan. Masih banyak sistem rudal tersisa, dan pertempuran lain pasti akan datang. Pertanyaan refleksi untuk itu adalah, apakah Amerika Serikat bisa berbuat lebih banyak untuk menghancurkan kemampuan militer Houthi secara total? Atau, akankah mereka menunggu serangan berikutnya untuk merespons lagi? Pertanyaan refleksi ini membuka ruang diskusi yang menarik tentang dinamika strategi militer dan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya terhadap kelompok Houthi di Yaman. Amerika Serikat bisa saja secara teoritis melakukan lebih banyak untuk menghancurkan kemampuan militer Houthi. Mereka memiliki kekuatan militer yang jauh lebih unggul, termasuk kemampuan intelijen, serangan presisi, dan dukungan sekutu regional seperti Arab Saudi. Di satu sisi, pilihan untuk tidak melakukan serangan total bisa jadi merupakan keputusan yang penuh pertimbangan strategis. Amerika Serikat sebenarnya memiliki kapasitas untuk menghancurkan kemampuan militer Houthi secara total, namun belum melakukannya karena berbagai pertimbangan strategis. Pertama, serangan besar-besaran dapat memicu eskalasi regional yang melibatkan Iran, yang dianggap mendukung Houthi, dan memperluas konflik ke kawasan yang lebih luas. Kedua, AS mungkin sengaja menahan diri demi menjaga jalur diplomasi tetap terbuka, baik dengan Iran maupun dalam proses perdamaian di Yaman. Ketiga, serangan besar berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman dan menimbulkan tekanan internasional terhadap AS. Keempat,
AS tampaknya lebih memilih pendekatan responsif daripada preventif, yaitu hanya merespons setelah adanya serangan terhadap kepentingan mereka, seperti serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. Oleh karena itu, kemungkinan besar AS akan menunggu serangan berikutnya untuk merespons, kecuali Houthi atau aktor regional lainnya melampaui garis merah yang mengancam secara langsung kepentingan vital Amerika Serikat. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjut membahas bagaimana peran negara lain, seperti Iran, yang turut memengaruhi keputusan strategis ini.